kanker stadium 4. Kanker apa? Kanker susu udah menyebar gitu. Sudah menyebar. Terus diangkat nggak susu? Udah nggak bisa diangkat. Terus? Karena di leher semua udah menyebar gitu. Saya mau minta tolong sama Miss Yuni gitu. Boleh nggak saya minta nomor teleponnya Miss Yuni gitu. Apa kamu ngomong apa? Enggak, kalau seandainya aku kan mengasih nomor telepon ke dokter gitu ya. Kalau seandainya terjadi sesuatu sama saya, orang yang paling pertama dihubungi adalah Miss Yuni. Itu saya minta bantu. Jangan punya pikiran yang jelek. Bener Miss, karena apa? Saya coba minta izin dulu gitu sebelum apa ya? Terus sebelum saya silakan saya minta izin. Sebentar. Boleh enggak gitu? Boleh, tapi nggak boleh punya pikiran negatif. Aku nggak punya pikiran negatif, nggak cuma ya istilahnya di sini kan kita nggak punya siapa-siapa. Siap. Ya. Orang yang paling kita cari, istilahnya kalau seandainya mau menghubungin gitu cari siapa gitu, kita kan di sini nggak punya siapa-siapa gitu. Kan kamu punya agent dong. Agent, aku kan ya agent juga kan, tapi Kenapa harus kalau ada apa-apa sama kamu, kenapa berpikir Miss Yuni dulu yang harus dicari? Bukan aku pengennya Miss Yuni itu seandainya dokter nanya aku kan pasti maaf ya, bukan berarti aku mau mati gitu. Saya nggak mau diotopsi gitu. Kalau seandainya saya meninggal di sini, saya nggak pengen diotopsi gitu. Apa? Kankermu sudah menyebar kemana-mana? Di leher, di paru-paru, di sini. Oke. Terus pernah di tulang juga. Oke. Kamu harus tahu nama saya ya, Yuni Andarwati. Kalau kamu nggak bisa menemukan Miss Yuni karena Miss Yuni akan sering pulang Indonesia, Thomas Jung, ada kan kartu namanya Koko. Jadi kamu ambil kartu namanya Miss Yuni dan juga kartu namanya Koko. Jadi 2 orang itu. Dan seperti kemarin ya, siapa yang telepon aku ya? Bapak ya. Itu ada anak kaburan. Jadi lucu. Cuman cerita aja ya. Ada anak kaburan, di mana anak tersebut itu di HP-nya itu ada cuma nomor saya. Sekarang masih belum bisa nyari dia posisi ada di mana. Pingsan, di HP dia cuma nomor saya. Jadi polisi langsung nyari saya, tapi saya langsung laporan ke KJRI. Jadi saya itu kadang-kadang yo kaget yo, kalian terlalu percaya sama Miss Yuni ki. Kaget sebenarnya Miss Yuni ki gak iso mikir kenapa terlalu percaya. Pertanyaan saya, kamu sudah BPJS belum? Kalau BPJS Indo saya punya. Bukan, BPJS Ketenagakerjaan. Karena pertama kesini kan kita nggak ada bikin BPJS kayak gitu. Oke. Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Wahyu, bantu dia ya. Jadi tidak ada orang yang pingin mengharapkan mati juga ya, tetapi saya masih pengen berjuang gitu. Iya, makanya karena kemarin Mbak Sri Ningsih itu masih beruntung sekali, BPJS-nya keluar tanggal 10, dia meninggal tanggal 11. Bukan masalah meninggal enggaknya, tetapi anak kita ada yang menjaga untuk pendidikan sampai kuliah. Ya, paham ya? Kenapa sih kegunaan BPJS Ketenagakerjaan itu bagi orang-orang ngerasa nggak penting, tapi bagi saya terasa sangat penting sekali. Itu 2 nomor punyanya Koko Thomas sama Miss Yuni. Itu punya saya. Jadi kamu simpen, mungkin juga kamu berikan sama keluargamu. Jadi walaupun Miss Yuni bukan keluargamu, bukan agentmu, bukan siapa-siapa, karena saya tidak tahu kenapa saya itu seneng banget bantu orang yang kesusahan, karena saya tidak ingin kalian merasakan yang saya rasakan, pedihnya di rantau. Ngerti nggak maksud saya? Karena banyak sekali orang yang mengatakan berjuang tapi mereka nggak berjuang, mereka ngapusi gitu loh. Mereka mengatakan bahwa mereka itu berjuang untuk kamu, tapi sebenarnya tidak. Apa ini? Sebentar. Oke. Jadi intinya adalah jangan mikir aneh-aneh, dan kanker itu gampang drop saat kamu mikir aneh-aneh. Bener nggak sih? Kalau kamu depresi, capek, kesel, itu larane nggak karu-karuan. Jadi bener kan? Karena Miss Yuni punya juga. Miss Yuni punya juga. Jadi apakah kanker itu surat izin meninggal? Bukan. Jadi nggak ada ya. Nggak ada jaminan bahwa kanker itu sudah apply kematian. Tidak, saya tidak setuju. Kanker itu adalah cara proses hidup kita agar lebih baik lagi, dan kita diberikan kesempatan untuk menebus, untuk melakukan apapun. Bu Nuri divonis berapa Bu Nuri itu? Berapa tahun aja ya? Cuma berapa bulan saja ya? 3 bulan. Saya yang 3 bulan. Bu Nuri lebih kayaknya 6 bulanan. Bu Nuri itu sampai sekarang masih hidup, pulang Indonesia loh.
nggak ada. Tetapi kalau orang kanker drop, itu cepet banget sel-selnya itu mati, sel-selnya mati. Orang kanker itu kalau selalu tersenyum, bahagia, bodoh amat, itu selnya tuh bahagia, itu punya imun sendiri. Tubuh kita itu punya imun sendiri. Aku tuh dokter ya, kok tuh aku ya oke bingung lah. Saya diceramain juga sama dokter. Iya kan? Kalau bahagia itu lucu gitu loh. Kanker itu menyerap bagi orang sing ngamuan. Iki kenyataan. Kanker itu dulure wong ngamuan, wong nesuan, wong ngepot-ngepot. Karena saya ngerasain. Jadi aku iki yo wedi. Dan ini adalah nyawa kedua Miss Yuni. Saya diselamatkan dan saya harus memberikan kebahagiaan, memberikan aliran kebahagiaan pada kalian. Kalau Miss Yuni nggak pernah ngalami sorrow, masuk ngerti, masuk iso ngomong, ngerti nggak? Jadi kanker tidak ada jaminan mati. Tapi kanker akan cepat membuat kamu mati saat semangat hidupmu hilang. Cepet banget merambatnya kemana-mana. Tapi kamu selalu bahagia, selalu gembira. Kanker itu bisa berhenti sel-selnya itu saat kita bahagia. Jadi sel kebahagiaan itu bisa membunuh kanker. Imun, bahasanya imun. Jadi saya tidak melihat bahwa kamu akan drop kok. Karena beda Mbak. Masih ingat kan saya kalau ke rumah sakit, saya pulang dari rumah sakit bilang apa? Areki gak suwi. Karena auranya Mbak yang kanker itu, aku bilang dia pasti bisa, dia pasti kuat. Kanker mulut, pulang Indonesia kan? Karena auranya beda banget Mbak. Kenapa saat almarhum Mbak Sriningsih curhat itu, walaupun saya saat itu tutup keselue, tapi dia telepon, saya tetap nanggepin. Karena auranya dia udah nggak ada. Jadi sebenarnya orang 100 hari sebelum pergi, kita udah dikasih tanda-tanda Mbak. Saya pribadi itu kalau udah nelpon, datang ke rumah sakit, dan saya ngeliat, saya nggak tahu. Seperti ibu yang dari Riau kalau nggak salah yang cerita anaknya seperti itu kena usus kanker usus, terus ternyata yang baperan orang Lampung. Itu saya ngelihat auranya kuat kok dia. Jadi waktu dia nangis saya bilang, Bu, kalau ibu nangis usus ibu meledos no. Lo masa nangis no? Iya ngono. Kau wetok ususmu mendolo. Lah kok malah goyuk pingkel. Tuh nggak mati malah guyu dia. Sembuh loh dia. Ngerti nggak? Memang nggak bisa. Sakit apapun kalau pikiran kita positif kalah kok itu. Rasa sakit itu kalah. Tapi saat kita dengar masalah terus kita resapi, ambiar gitu. Nggak ada. Dan auranya sampean itu jauh lebih baik dibandingkan Bu Nuri. Kenapa? Soalnya aku gak delok Bu Nuri. Iya, Mbak, sampai sekarang soalnya kan masih ngerasa yang sakit gitu loh Mas, kayak wajar. Karena kanker memang tidak bisa sembuh. Kayak kemarin pas aku telepon sama Bu Nuri bilangnya gitu ya. Enggak sampean enggak ada kok, Mbak. Bener. Koyoke kasarane wong ngomong jek nglakoni urip dawa wae aja. Iya kan? Panjang umur wes toh. Panjang umur sampean. Malah mungkin sampean sukses mulai Indonesia kurung penting mati. Kurung mesti mati kok. Aduh, karena yo mau jodoh, rezeki, pati, iki mau sing kuasa sing urip. Tapi kita sebagai manusia itu sudah dikasih tanda-tanda. Yang Miss Yuni ingin sampaikan adalah daftar BPJS. Wes, BPJS ketenaga kerjaan. Anak yang takut, Miss, bagaimana caranya klaim BPJS ketenaga kerjaan? Mati yo. Wah, kan lu sing anu Facebook teko. Aduh, mati yo. Sauri siji teko meneh. Tukaran kok ngomongin. Ngerti ya? Sampean jauh kok dari itu. Terima kasih, Miss. Kenapa bisa bilang saya itu jauh dari Orangnya beda, sampean bahagia, Mbak. Karena gini loh. Karena saya istilahnya saya ikhlas, tapi saya semangat berusaha. Karena gini Mbak, seseorang, karena saya sering datang ke rumah sakit dan saya ditinggal ya, itu mata itu masuk. Pertama yang dilihat adalah mata masuk. Perut itu cekung ke dalam. Saya kalau ke rumah sakit tak buka Mbak. Jadi itu auranya itu mata udah masuk ke dalam, bukan berarti uang saya matanya kayak panda kayak ate mati ya orang ngono kuwi meneh. Bukan kurang turu. Jadi beda aura ini Mbak, ininya itu beda. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Yang paling terasa adalah waktu Mas Edi, adik saya. Itu terasa banget. Dan adik saya itu kayak mulutnya ditutup biar dia nggak mengatakan kasar, nggak bisa ngomong adik saya itu.
3 hari sebelum meninggal tuh nggak ngomong sama sekali. Jadi dia tuh tidak pernah menyakitin orang sebelum dia pergi. Tanda-tandanya orang meninggal dengan cara baik itu macam-macam. Ada orang yang baik banget meninggalnya nenek kecelakaan ketusuk sampai ini tembus kono, dasi pecah gepeng, iku ono macam-macam ya. Ya bes itu mau tadi. Semoga kita meninggal pun dengan cara baik-baik. Karena biar kita menjadi saksi hidup orang-orang yang di luar sana yang melakukan kebatilan dan kebaikan itu biar dibedakan saat udah di ujung penghabisan hidup kita. Kan itu loh, cita-cita kita adalah meninggal dalam keadaan baik. Husnul khotimah. Jadi tidak harus menyakiti siapapun dan tidak harus melukai siapapun. Jadi ada 2 aliran ya. Yang meninggal secara tiba-tiba itu buat orang Islam adalah bagus, di mana dia tidak menerima siksaan apa. Tetapi bagi agama Buddha, keluarga saya yang Buddha mengatakan itu adalah hukuman buat yang hidup. Jadi memang gak enek, kita nggak dikasih kesempatan untuk minta maaf. Jadi pokoknya lakukan yang terbaik lah. Kowe ngono mau mati-mati ate posoan lho rek. Oh wis posoan lho ye. Ojo ngaget-ngageti wong. Enggak, Miss, bukan masalah mati atau karena saya kan udah tahu gitu, saya kan penyakit saya ini. Bedanya enaknya orang sakit itu. Enaknya orang sakit, dia sudah siap kapanpun dia pergi. Wih, enak. Bener. Saya udah siap. Betul. Dan dia sudah mempersiapkan hidupnya. Saya udah siap. Mentalnya. Kapanpun itulah adalah hari terakhir bagi orang sakit ya. Iya, masih dikasih kesempatan. Bukan bagus banget. Karena dia mau melakukan kejahatan ya mikir, "Loh, aku lek mati kok piye?" Paham enggak? Tapi lek awake dhewe gas-gasan ngene kan raro. Sawaya-waya, pas bengok mati lah soro lah. Wis, ngene iki sing sehat aku dilek iki engko sak jam meneh aku sik nyapo kadang-kadang. Alah lali kowe lek pas ngetik nesu-nesu kae ya lali sembarang-barang. Dewi lho, aku sedina iki koyo auraku ilang wis. Lho kok iso aurane ilang kok. Ora, aku ning rumah sakit ngerti Mbak Indonesia digowo Pak D loro tangane di Borgon. Aku ki loro lho, Miss. Ya konsekuensi, sebuah kesalahan ada konsekuensinya. Sudah sakit di penjara wis soro. Dan ingat satu loh. Ada orang yang kulak molo dan tidak pantas ditolong. Iya. Ada loh. Mencari bantuan apapun nggak ada yang menolong. Nggak ada yang menolong. Ini kan kemarin saya sudah nggak mau buka donasi toh. Tetapi ini ibu ini yang kemarin meninggal itu ibunya itu majikan yang nanggung. Saya tuh juga cuman pelopor aja laporan di KDI. KDI malah KBRI sama KP2MI. Jembatan aja. Karena kalau saya nanyain prosesnya pasti lebih cepat. Nah, cuman itu aja. Jadi saya tuh nggak bukan saya. Saya karpet merah itu memang buat kalian. Cuman perantaranya saya. Ada apa-apa kan kalian prosesnya cepat. Emang bukan saya. Itu kan butuh perantara. Butuh perantara, tapi bukan calo yang nempelan. Dan calo ya parasit di jenenge. Paham sayang? Makanya saya jangan nangis. Pasti bisa bantu saya. Saya pasti bisa. Saya terjadi sesuatu. Siap. Karena saya mau ngasihkan nomor ini sama dokter, kan saya selama 4 tahun kan udah akrab gitu sama dokter. Kalau seandainya terjadi sesuatu, saya mohon sama dokter orang yang paling pertama dihubungi. Betul, karena keluarga pun nggak bisa bahasa. Nggak apa-apa. Dan izin juga sama keluargamu untuk nyimpen nomor ini. Jadi Koko kan bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Setidak-tidaknya nomor keluarga atau apapun itu kan kalau dipegang Koko, Miss Yuni bisa langsung merespon. Ngerti? Tapi saya yakin kamu sukses. Saya yakin sampai kamu pulang pun kamu masih baik-baik saja. Dan saya nggak ngelihat bahwa kamu itu pulang tinggal nama. Enggak, saya masih pengen berjuang. Iya. Saya niatnya sebelum dokter monis saya bener-bener di titik paling saya lemah banget, saya nggak mau keluar dari Hongkong. Aku yakin sampai sembuh. Karena saya bisa. Kalau sembuh kanker nggak mungkin ya? Iya. Tapi kamu panjang umur. Karena saya udah berjuang, semua udah saya lakuin nih. Dari saya minta bantuan dari apa sih bantuan dari pemerintah. Saya selama berobat nggak ngeluarin uang sama sekali. Saya udah berjuang ini dan itu, dan saya pengennya masih tetap berobat di sini. Siap. Gitu. Nggak pengen pulang ke Indo. Siap, nggak ada masalah, pasti bisa. Karena berobat di Indo kan tahu sendiri Miss gitu. Siap. Ya. Fasilitas di sini lebih bagus. Dan saya cuci darah nggak sayang? Saya tiap bulan masih jalanin kemoterapi, setiap bulan sama minum obat sama. Saya nggak percaya loh, kamu kena kanker, kenapa rambutmu tuh? Data saya ada kalau. Bukan, maksud saya adalah
bukan nggak percaya kamu sakit, maksudnya auranya nggak keluar sakit gitu loh. Iya, benar nggak sih? Pertama-tama dia nggak sakit kayaknya, Miss. Tapi nyatanya ya sakit. Iya, makanya kan saya tidak percaya kalau dia sakit gitu loh. Positif sama dia. Karena saya Beda-beda, Mbak. semua Beda-beda. Mbak. Operasi saya udah pernah, tapi Beda. operasi tumor. Beda karena tidak semuanya brodol, Mbak. Yo ono sing jebute sing brodol. Jangan nesu, ngguyul lah ya, bahwa saya penyakitan. Tidak semuanya rambut brodol, termasuk jembut. Saya orangnya kan posoan. selalu happy, nggak mau mikirin masalah itu. Jadi udah aja di sini saya jalanin gitu. Iya, gitu aja. Enggak, Bos. soalnya saya kelihatan ceria, Mbak. Positif enggak kelihatan sakit. gitu. Bestine raro kok. Lah ya. Dia awalnya Mbak ini kalau dilihatin nyeneng nih. Seneng. Ngerti nggak? Ketika seneng berikan aura positif ke orang lain ki seolah-olah Positif juga. Positif thinking sama. Positif. Keren. Ya, semoga kalian Asli mana sih? Asli mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya itu tadi Miss Yuni bilang kalau ada waktu lebih baik ke pantai. Bukan ke pantai kayak jaran kepang, katok-antok kayak bukan. Maksud saya adalah untuk membersihkan energi itu. Di batu, di undut-undutan, di tanah itu kadang-kadang perlu dilepas. Tapi sekarang itu di mana-mana melester itu sudah tidak mengandung energi itu lagi. Iya. Melesteran itu nggak ada. Tanah yang asli tanah, bukan tanah buatan itu. Ngerti nggak? Rumput-rumput yang asli. Kayaknya rumput hijau-hijau sewarnain pemerintah loh. Iya, nggak bisa. Watu Waktu yang bulat-bulat kecil itu loh. Lain tempat tetap pantai. tetap pantai atau lemah karena itu kan tetap. itu cepat pantai. Kenapa sih kalau kalian pusing, bingung, sedih, depresi harus ke pantai? Iya. Ya karena pasirnya tadi. Aku sekarang udah gunung gitu. Ya nggak masalah kan orang ada dua. Mungkin loh, kamu mau melepaskan bebanmu dengan mengeluarkan energi apa sih neotrektik kembopol kono kayak pokok elektrik kono ya itu ke pantai sama tanah. Aku orang ngerti lagi gunung, ora tau cekelan gunung. Kan dia lemah dong. Sebenarnya juga pengen hijau-hijauannya. Kan itu ndek mata, refreshing ndek mata. Iya. Tetapi kalau refreshing tubuh kan ndek itu aliran pantai. Makanya orang zaman bisik ini yang sama sehat-sehat loh. Iya, kok cenek Sekarang pantai. kita dari sawah. Ngopo saiki ndek sawah wong joget ae entuk dhuwit kok. Paham ya Mbak ya? Energimu positif kok.